itu kan sebenarnya di cover sama Apa nih? Halo. Iya. Siapa yang rekam? Nggak apa-apa. Bagus kok, bagus. Halo, Bagus. Biar ada arsip digital. Oke. Biar ada arsip. Yoko. Woi. Jadi gitu. Jadi misal untuk nilai investasinya itu kan sebenarnya bisa untuk menjaga biar asuransi jiwanya masih tetap nempel gitu loh. Tuh. Ya, terus kalau misalkan mau nah aku butuh dana, nggak apa-apa dong, misalkan diambil, boleh diambil, nanti tinggal pakai form withdrawal, otomatis dikirim, sama buku rekening, sama KTP udah, nanti kurang lebih 6-7 hari kerja uang masuk ke rekening. oh gitu. Ada lagi? Ini nih, Ya. Nak, masalahnya tuh agennya dulu itu kita lost kontak, gimana ya? Kan ada Nana. Oh iya, cakep. Iya, nah kalau gitu ada Nana, nanti Japri aja ya Nana ya. Iya. Kan misalkan ada nasabah yang agennya hilang, bisa minta tolong agen yang bisa di servis agen lain gitu. Ya, gitu ya, Ko Oh ya. iya. Siap. Ko, nanti jangan lupa kalau udah cair kita juga ikut kecipratan ya. Tolong. Oh, main ke Depok makanya. Oh gitu ya. Ujung-ujungnya Adi ya. Ojo lali saya nge-approve servicing agen sapa lho ya. Lalu. Baik ya. Tadi kan pertanyaan yang satu lagi, kalau misalkan Yoko udah ada dana pensiun, sudah ada asuransi dari kantor, itu kan kalau nggak salah ini ya, apa namanya, cuma di covernya sampai di saat dia kerja. Ya kan Yoko? Apa tuh? Itu loh, yang tadi katanya dari kantor dapat pensiun. Ya, dana pensiun. Dana pensiun kan, kalau sudah selesai dari kantor, itu pas dapat kayak PNS jatuhnya. Oke. Terus menurut Yoko butuh apa enggak nih punya dana asuransi tambahan gitu kan? Menurut saya semua orang perlu. Karena apa? Mungkin di saat kita produktif, masih kerja, kebutuhan kan nggak begitu banyak. Dan dengan dikasih dana pensiun yang itu kan masih mencukupi lah. Tapi pertanyaannya, usia 55 sampai nanti tutup usia, kebutuhan kan semakin meningkat. Sisi lain, untuk kesehatan kan juga semakin mahal. Nah, fungsinya asuransi tambahan yang swasta, taruhlah kalau di tempat kami itu, yaitu untuk cover ketika pensiun kan kebutuhan semakin banyak. Bisa jadi sebagai dana pensiun kedua, terus untuk kesehatannya bisa untuk tambahan, misalkan yang BPJS kemungkinan nggak cukup kan kita bisa di-compare juga. Tuh. Jadi nggak ada yang mubazir. Semua akan ya nanti ngomongin Nana lah gitu ya. Ya betul. Pokoknya aku kalau intinya kalau udah cair jangan lupa kita ya. Intinya itu. Ya kan Japri Nana dulu. Oh ya. Nah, jangan lupa ya kabari kalau udah cair ya Iya, nanti mau buat kos-kosan sama kayak juragan kosan. Aduh. Yoko, kos Putri ya kok ya? Kos Putra dah. Putri mau udah ada kan. Enakan kos Putri kan. Bersih. Next. Mas Yoko udah terpuaskan? Ya. Iya, udah. Terpuaskan. Sudah terpuaskan. Untung nggak dipuasin sama si Koko. Yoko, si Ana mana si Ana? Kayaknya kemarin juga nggak ikut deh. Ada di samping lagi kerja. Walah, ya baiklah, selamat bekerja. Oke, untuk yang kedua ya, lanjut ya teman-teman. Ini ada dari Rena.
Halo Rena. Halo Adi. Halo, gimana sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Masih di Meta Valen? Jangan sebut merek di sini, nggak enak. Ibu Direktur ini, Ibu Direktur mau tanya ini, Ibu Direktur. Enggak. Sebenarnya pertanyaanku tuh hampir sama kayak yang Yoko tadi nanya. Sebenarnya itu yang aku tuh penasaran aja sih. Kalau aku pribadi kan emang nggak ikut asuransi swasta. Sayangnya udah ada BPJS ya. Terus tapi di kantor itu ada 2 temanku yang ikut asuransi swasta tuh udah hampir 2 tahun terakhir ini kayaknya tuh ngurus katanya tuh susah cairnya. Nah, makanya ini mumpung ada Mbak Nana dan Mas Koko, aku pengen tahu emang susah ya gitu sih. Sebentar. Ini tadi pertanyaannya ini selesai masa asuransi klaim, saat selesai masa Jadi asuransi klaim, klaimnya susah. Kemudian ada catatan di asuransi swastanya bahwa kalau tidak ada klaim baru bisa cair semua. Apakah betul seperti itu? Jadi kalau misalnya ada klaim, dia pernah klaim nggak bisa dikembalikan gitu. Ya, gini loh, dia ikut asuransi 10 tahun kalau nggak salah. Asuransi jiwa. Terus kan udah selesai nih. Udah selesai mau dicairin. Mau dicairin kan uangnya. Dia nggak butuh investasi, bilangnya gitu. Jadi dana yang selama ini masuk ke asuransi tersebut istilahnya pengen dicairin lah. Dia nggak pengen, intinya kayak ngambil tabungan dia gitu loh. Nah, kok susah gitu. Makanya aku penasaran. Memangnya kalau ikut asuransi swasta itu emang susah nyairinnya, kayak gitu aja sih. Sebenarnya bener nggak susah, nggak gitu loh. Oke. Oke. Itu gini sih Mbak, aku biasanya kan sering juga dapat konsultasi seperti itu ya. Apalagi yang masih ragu istilahnya, bener nggak sih asuransi? Sekarang gini aja Mbak, kan semua orang punya hak mau ikut asuransi atau enggak. Yang jelas saran saya, yang pertama lihat perusahaannya, pelajari perusahaannya, keuangannya seperti apa. Terus dia tuh hanya ada di Indonesia apa di seluruh dunia ada. Yang pertama itu, karena misalkan mohon maaf saya sebut merek yang ada di Indonesia itu hampir kemarin kan ada yang kolaps kan. Itu berarti kan keuangannya nggak kuat dari segi keuangan. Terus yang kedua, kita pelajari juga klaimnya gampang nggak sih? Tuh. Terus yang ketiga, faktor yang banyak banget orang itu nggak ikut asuransi biasanya agennya. Dia calon nasabah tuh tahu, oh perusahaannya apik, yo kayak termasuk yang di tempatku apik kayak. Terus klaimnya yo dari tetangga yo ada sing sakit habis berapa juta-juta, hampir eman juga cair. Tapi karena yang faktor ketiga dia nggak suka sama agennya, akhirnya nggak buka polis juga banyak. Jadi untuk pengalaman aja, 3 ini yang perlu dipelajari. Terus di sisi lain kita harus tahu yang misalkan temannya Mbak Rena nih, polisnya dulu, programnya apa dulu, kan kita kalau yang di Pro kan ada banyak banget programnya, ada yang sistemnya seperti tabungan, ada juga yang unit link. Kalau yang seperti tabungan itu memang istilahnya lebih simple, nggak berpengaruh sama naik turunnya saham. Kalau yang unit link udah pasti terpengaruh nilai saham. Mbak Rena, cukup menjawab? Iya, oke. Berarti kan gini ya, kan aku jadi kan merasanya gini loh Mbak Nana. Mikirnya kan, aduh kalau mau ikut asuransi nanti aku jangan-jangan kayak gitu kan, mikirnya gitu ya. Maksudnya mikirnya lebih jauh ke sana. Tapi makanya kan dia bilangnya emang dia lost contact juga sama kayak Mas Koko, Mas Yoko tadi bilangnya kalau lost contact sama agennya. Sama, jadi temanku itu juga lost contact sama agennya. Aku juga penasaran, kayaknya Nana itu dulu bilang kalau masalah klaim-klaim itu gampang, tapi kok ini kenapa temanku mau ngeklaimin susah. Kebetulan dia ambil asuransinya prudensial. Makanya ini mumpung ada Nana juga sama Koko. Polisnya masih aktif enggak? Misalkan polisnya masih aktif kan bisa tak bantu review.
kalau nasabah saya biasanya itu 1 tahun sekali lah, minimal lah 1 tahun sekali itu tak buka polisnya, tak kasih info. Misalkan update-update tetap ada, aku kan juga tak bikinin grup khusus nasabah ya, jadi nasabah itu tak masuk situ. Jadi kalau ada update-update apa ya tak share di situ. Terus misalkan ya mungkin gini juga sih nak. Ya mungkin gini juga nak, kayak kita kan anak milenial nih, maksudnya kayak gitu kan nggak awam ya. Oh ada grup kayak gitu. Misalnya yang ikut itu agak orangnya klasik. Jadi aku juga mau kasih saran yang lebih tuh juga takut. Makanya sebelum daripada aku juga bingung ya, mendingan aku juga nanya nih narasumbernya biar bisa misalnya adikku atau siapa nanti aku bisa bantu edukasi daripada uangnya kemana-mana. Mbak Wis ikut ini kayak gitu kan. Bisa tak saranin kayak gitu. Jadi aku juga nggak sepihak dengar. Soalnya di kantor itu udah kesannya itu pakai asuransi itu rugi, nggak bisa dicairin. Kesannya langsung gitu. Oh, mungkin aku nengai gini ya Mbak Eriana, mohon maaf. Jadi mungkin Mbak Rena ini kan tadi dikatakan bahwa dia loss dengan agen asuransinya. Nah, apakah misalnya dia mau ini apa? Mau membuka polis, kalau langsung dari ke Eriana apakah bisa, atau langsung dari Koko apakah bisa? Jadi kan kalau misalnya teman sendiri itu gampang ininya kali ya, cross check atau apa, bisa enggak gitu loh? Atau harus nanti Mbak Eriana nanti nyerahkan ya di KCU-nya untuk kontak ke Mbak Rena, atau bisa langsung gitu mungkin dia atau Mbak Rena ya? Maksudnya gitu. Gitu. Maksudnya biar juga misalnya nih nanti aku punya dana lebih, kan aku ya nggak takut buat ikut kayak gitu loh. Toh sebenarnya aku pribadi ngerasanya dari BPJS aja tuh nggak begitu apa ya istilahnya bukannya nggak manfaat ya, cuma kan kayak gini loh mikirnya, kalau BPJS sendiri tuh kalau nggak sakit berarti danaku yang selama ini masuk tuh nggak pernah bisa cair. Beda kalau swasta ya, mungkin kan, oh aku kayak nabung berarti suatu ketika nih aku bisa cair. Mikirnya kan pasti beberapa orang ada yang berpikiran seperti itu. Mohon maaf aja nih Mas Adi yang kerja di BPJS ya. Gak apa-apa. Jadi kan mikirnya kan kalau BPJS nih bayar terus, tapi kalau nggak sakit kan nggak mungkin cair. Oh gini. Gini Mbak Rena. Kan masa orang mau Rena, gini. Oh berarti ini kayaknya menyambung di pertanyaan yang kedua ini. Sebenarnya aku juga mau tanya ini yang kedua itu ke arah situ, karena dari beberapa orang yang konsul ke aku tentang dia punya asuransi lain nih, tapi dia juga punya BPJS. Nah, kata mereka, apakah benar ya kalau misalnya kita pakai asuransi swasta, ada perjanjian seperti ini. Ketika kalian tidak sakit, maka klaim akan dikembalikan. Tapi ketika ada yang sakit atau pernah mengklaimkan, maka tidak dikembalikan. Nah, itu begitu mungkin ya. Ada pertanyaan seperti itu. Kalau di prudensial apakah seperti itu? Jadi kalau misalnya aku ikut asuransi kesehatan prudensial, apakah ada perjanjian bahwa kalau aku nggak sakit akan dikembalikan? Kalau belum pernah klaim akan dikembalikan. Betul kayak gitu loh. Kalau soalnya pernah aku juga bisa gitu. Mungkin gitu. Gini juga Mungkin saya mau kan gini juga menambahkan sih. Ya. Boleh. Jadi gini, ya kemungkinan seperti ini, mungkin yang produk yang diambil sama teman-temannya Mbak Rena itu unit link. Jadi unit link itu ada produk asuransi plus produk investasi. Jadi premi yang masuk itu langsung dibagi menjadi dua. Untuk asuransi dan investasi. Kalau asuransi ini dia ibarat uang hilang. Sedangkan investasinya ini yang bisa diambil. Jadi kalau misalkan ini dua kantong yang berbeda, mau sakit bolak-balik itu tidak ngurangin investasi. Karena apa? Ini dua kantong yang benar-benar berbeda. Sakit ya nggak ngurangin investasi. Monggo misalkan misalkan teman-teman kok nanti uangnya hilang, tergantung pembagiannya juga. Mau asuransinya kah yang digedein atau investasinya yang digedein? Ini Mbak Nana ya yang ngaret-ngaret ya. Oke.
Jadi memang dibagi menjadi dua porsi, asuransi dan investasi. Anggap aja kalau asuransi uang hilang, investasinya yang bisa diambil. Ya, kalau misalkan kok orang pengennya asuransinya gede, investasinya saya nggak perlu investasi lah, nggak perlu nilai tunai. Nah ini, maka nilai tunainya ini berarti sangat kecil, tapi asuransinya gede. Sebenarnya kalau nasabah, itu kalau misalkan kita ikutin asuransi yang bagus lah mas, tiba-tiba dia nggak pernah sakit. Dia pasti tanya, kalau aku misalkan berhenti uangnya ada berapa? Kemarin katanya pengen asuransi yang bagus. Ini investasinya jelek, marah-marah. Atau mungkin sebaliknya, aku pengen investasinya bagus mas. Suatu saat investasinya bagus, dia sakit dengan plafon yang kecil, katakan dia masuk rumah sakit, plafonnya nggak bagus, atau kalau kartu merah misalkan, atau mungkin klaim meninggalnya kecil, sedikit, cuma sedikit ya. Ya karena tadi pengennya investasinya yang digedein. Loh, mas, aku kan kalau sakit-sakit juga pengennya kan yang bagus, kamarnya bagus, ini yang bagus. Kok ini jelek sih? Nyalahinnya ke agentnya lagi. Jadi memang sebenarnya memang setiap tahun itu kita review dalam arti bener ya. Kemarin kita butuhnya pengen asuransinya ya. Kemarin pengennya investasinya ya. Itu dari awal pengennya yang mana dulu? Mau yang perlindungannya kah atau investasi? Kalau untuk klaim, tadi ngomong klaimnya klaim apa dulu? Kalau orang klaim taunya klaim ngambil duit, betul ya? Padahal klaim itu bukan itu. Tapi klaim adalah di mana asuransi itu dipakai. Contoh, orang itu meninggal, maka klaim asuransi jiwanya cair. Orang sakit, maka asuransi kesehatannya cair. Itu yang namanya klaim. Ya kan? Tapi kalau investasinya bagaimana? Mau namanya withdrawal. Jadi pada saat orang mau ngambil duit kapan? Terserah. Mau ngambil kapanpun terserah. Boleh ngambil kapanpun terserah. Namun ingat, pada saat ngambil, jangan sampai pas lagi jeblok seperti ini. Saham seluruh dunia, kita nggak ngomong Indonesia aja, ini lagi terkoreksi antara 16-40%. Kemarin infrastruktur dolar aja sampai minus 40%. Maka ibarat kayak saham, ini contoh saya punya tanah. Ini tanah lagi per meternya cuma 50.000, ini lagi murah banget. Mau beli nggak? Justru kita harus beli, namanya top up. Bukan malah narik tunai, bukan. Saham kita punya tanah harganya lagi jatuh banget, malah kita jual tanah rugi. Justru ada orang yang jual tanah lagi murah seperti ini, ayo kita beli banyak-banyak lembar saham. Kemarin saham yang syariah, ya kan? Itu saham yang syariah atau ini pada saat pandemi tiba-tiba ada 3 bank merger, otomatis sahamnya langsung naik 950%. Saham itu naik turun pada saat yang lagi mau beli, ambil aja saham yang lagi beli lagi turun. Tapi kalau saham lagi naik, bolehlah kita jual. Yang bisa diambil adalah siapa? Nilai tunai investasi, bukan asuransinya. Asuransi kalau tidak terjadi resiko ya itu ibarat kayak uang hilang, jaga-jaga gitu ya. Kalau untuk klaimnya sulit nggak sih? Kalau masuk rumah sakit Prudential gampang. Jadi nasabah tinggal bawa kartu kesehatan aja, tinggal ke rumah sakit kan sama, tinggal digesek aja, oke. Kartu kesehatan ada 2 di Prudential, yang warna merah dan warna hitam. Kalau merah itu per plafon, misalkan kamarnya yang, nah ini contoh nih, ini Prudential ada kartu yang merah, ini sesuai dengan plafon. Jadi pada saat nasabah masuk rumah sakit, plafonnya berapa? 300 juta per tahun atau 150 juta per tahun, ini ada plafonnya. Melebihi itu bayar sendiri. Tapi kalau misalkan pakai yang black card, ini contoh ya, misalkan kita mau berobat ke Amerika, kita mau berobat ke Singapura, kita mau ke Novella, Elizabeth, tinggal pakai ini aja. Itu sesuai tagihan teman-teman. Jadi sebenarnya fungsinya buat apa? Ya kita nggak pengen sakit. Tapi kalau misalkan kita bayar premi katakan 1 juta, tiba-tiba sakit kita ke Novella 1 minggu habis 400 juta. Mon Elizabeth, tinggal pakai ini. Apalah artinya 1 juta kita? Kalau kita dibayarin sama asuransi 400. Ya kan? Banyak nasabah-nasabah Prudential yang masuknya dirawatnya di mana? Di Singapura, di Mount Elizabeth. Penang, Malaysia. 1 bulan, 1 minggu. Jadi pada kalau kita di Singapura ya, kalau kita tidak punya asuransi, itu minimal punya deposit 40.000 dolar Singapura. Itu buat 1 minggu perawatan. 40.000 dolar Singapura, kalau 1 dolarnya 10.000, berarti minimal 400 juta harus taruh dulu di Mount Elizabeth. Itu buat 1 minggu 400 juta. Kalau nggak punya. Tapi kalau punya asuransi, yang penting sudah muncul surat penjaminan dan sudah bisa langsung tinggal dibawa. Termasuk kita pemilihan ambulan. Kita pemilihan ambulan, kita harus telepon dulu ke Parkway dulu, 5 jam sebelum.
misalkan nih itu telepon jam 10, nanti ditambah 5 jam, itu pesawat ambulans sudah disiapkan di Bandara Semarang. Jadi pada saat nasabah darurat tinggal dibawa terbang itu langsung pakai ambulan pesawat langsung ke Singapura. Luar biasanya seperti itu. Jadi pada saat kondisi-kondisi darurat kita pengen maksimalkan perawatan ya pakai asuransi swasta seperti itu. Ya, untuk klaim tadi yang penting klaim meninggal, klaim sakit kritis, klaim kesehatan itu langsung bisa dicairkan. Tapi kalau misalkan klaim yang yang tadi withdrawal ya untuk nilai tunai itu 7 hari kerjaan udah bisa masuk. Seperti itu ya. Oh, baik. Berarti ini gini ya Mas, berarti ini saya coba ini. Berarti ketika kita mau masuk asuransi swasta, nanti uang kita ini langsung akan dibelah jadi 2, yaitu asuransi dan investasi. Nah, pertanyaannya apakah kedua belah pihak ini apakah saling berhubungan atau itu akan disepakati dari awal? Misalnya aku masuk dengan premi 1 juta, 50 masuk asuransi, 50 investasi, jadi tidak akan ada hubungannya atau akan ada hubungannya kedua belah itu? Mungkin pertanyaan yang pertama. Terus yang kedua, apakah kita bisa hanya ingin investasi saja, tidak asuransi, atau otomatis kita akan masuk ke dua-duanya itu, Mas Koko? Ya. Kalau misalkan kita mau fokus ke investasi, ada produk sendiri namanya Ruling Investor Account. Jadi nggak ada asuransinya. Benar-benar murni kalau mau masuk investasi. Tapi kalau misalkan kita tadi masuk ke investasi, yang di kuadran yang tadi diagram, sama aja dia langsung lompat ke 3. Padahal sebenarnya orang banyak banget resiko yang bisa terjadi gitu kan. Jadi kalau misalkan kita teman-teman kok pengennya dibagi, misalkan nih contoh, aku maunya 50% boleh nggak? Boleh. Kita kembali lagi ke nasabah, maunya apa? Atau mungkin dibalik, 30% asuransi, 70% investasi, boleh nggak? Boleh. Itu kalau unit link. Tapi kalau aku benar-benar investasi 100% boleh nggak? Boleh. Itu masuknya ke PIA. Tapi itu langsung single premi, langsung bayar gede. Gitu. Beda hal. Beda ya. Gitu. Jadi nggak ada komplain. Berarti untuk tadi, gimana Mbak? Jadi kita itu setiap ketemu nasabah, kita tanyakan dulu kebutuhannya apa. Misalkan nasabah belum punya yang fondasi nih rawat untuk kesehatannya, ya kita bikinkan kesehatan. Terus kembali lagi kebutuhan nasabahnya, misalkan aku pengennya investasi, ya kita arahkan ke yang program investasi. Jadi semua itu sudah dibicarakan dari awal. Jadi untuk hitung-hitungannya, preminya, terus kondisi keuangannya nasabah itu kita sudah cross-check dari awal. Jadi nggak ada komplain di tengah jalan, aku nggak tahu produknya nih, terus kok kayak gini, kok aku merasa dibohongi, kan seperti itu. Jadi kalau kita pahit di awal sudah kita sampaikan, manisnya, pahitnya udah diinfokan dari awal. Seperti itu. Oh ya, Mbak Nana berarti gini ya, berarti kalau kita misalnya ada konsulan dari luar, misalnya orang luar, apakah asuransi prudensial itu bisa diklaimkan, dikembalikan ketika sakit atau enggak, nanti tergantung dari perjanjian awalnya itu ya. Kalau dia hanya milih asuransi kesehatan saja, kemungkinan dia tidak akan mendapatkan revenue dari ini ya, dari prudensialnya. Tapi kalau dia punya asuransi dan investasi, maka dia pasti akan dapat pengembalian tapi dari investasinya, bukan dari asuransi kesehatannya, gitu ya? Betul. Betul ya? Betul. Berarti ini ya, berarti jelas ya. Berarti kadang ada orang yang bilang, aku nggak bisa dikembalikan, itu salah ya. Berarti mungkin karena dia hanya ikut yang asuransi saja. Kita berarti perlu mendalam menggali ininya, perjanjiannya dia dengan pihak asuransinya itu seperti apa, kayaknya seperti itu. Itu Mbak Rena? Iya, ya aku udah dengar. Berarti aku juga mulai paham sih. Harus tahu di awalnya dulu ya, berarti ya Nak ya. Iya.
bisa konsultasi di awalnya seperti apa, itu dari awal sudah bisa. Iya. Lah ya Dia makanya langsung kan konsultasi aja sama Nana, Mbak Ren. Ya, jangan lupa nanti kalau udah cair ya, tetap ya. gitu ya, tetap. Tetap. Soalnya aku gini juga sih, Nak. Aku pernah juga ikut asuransi. Aku suamiku yang ikut asuransi waktu itu, Tona. Aku lupa namanya. Pokoknya produknya BRI. Produknya BRI asuransi. Itu bayarnya cuma setahun sekali. Dan aku karena yang ikut suami toh, kan soalnya bosnya suamiku tuh kerjanya di BRI. Ikut-ikut baik gitu loh. Bayarnya setahun itu kalau nggak salah itu 100.000 waktu itu. Cuma karena aku nggak tahu manfaatnya ya wes aku wes diem tok. Satu ketika tuh aku operasi gigi. Operasi gigi kan punya BPJS. Akhirnya pakai BPJS toh. Ternyata pakai BPJS itu nggak nambah sama sekali. Alias aku nggak dikasih kwitansi. Gratis ya Nah, berarti sama, ya? Gratis ya itu? Gratis. Ya. Gratis di rumah sakit nomor 2 di Solo. Oh, tak cetakke ya. Nomor 2 di Solo apa? Nomor 1-nya apa? Saya tahu. Kok iso anak nomor-nomor Iya, nomor 2 di Solo wes toh. Gratis aku dapat kelas 2 fasilitas kelas 1. Oh, tak sebut ke dari BPJS. Terima kasih ya BPJS. Oh, terima kasih BPJS ya. Terima kasih BPJS. Ya, JKN ya. Terus tak lanjut ya. Lah, terus kan ya wes aku masuk akan cuma 3 hari di rumah sakit tersebut lah. Intinya kan nggak nyangka ternyata naik gratis terus dapat kwitansi, cuma pokoknya dapat nggak nombok lah surat keterangan dari rumah sakit. Lah ternyata besoknya suamiku tuh pas masuk kerja tuh ditanyain mana kwitansinya kan gitu, soalnya mau diklaim ke yang punya BRI itu. Lawang aku nggak punya kwitansinya kan ya otomatis nggak bisa toh. Yo wes, masa aku disuruh bohongin. Disuruh bikin kwitansi, cuma kan ya nggak bisa, wong harus resmi toh. Emang kayak gitu tadi. Nek nggak ada nomboknya itu memang BPJS nggak boleh ngasih kwitansi tadi. Nah aku mau tanya itu sih. Tanyanya ke aku nih, berarti. Waduh. Oke. Emang gitu tadi. Waktu udah tepat dipersilakan Bapak Adi baru. Aku jadi nggak enak ini. Jadi tanya ke aku ya. Kita jawab aja ya. Memang ini. Jadi karena dari BPJS mungkin kita tidak bisa mengeluarkan kwitansi memang benar karena pasien pertama tidak membayar. Artinya dia pulang tidak ditarik iur biaya. Misalnya dia gratis. Rumah sakit hanya akan memberikan kwitansi ketika pasien itu tombok dan jumlahnya adalah sesuai nilai yang dibayarkan oleh pasien. Nah, perlu teman-teman ketahui dari BPJS sebenarnya kita bisa meminta surat keterangan, tapi bukan kwitansi ya, surat keterangan bahwa saya pernah mondok di rumah sakit ini dengan BPJS dan dijamin berapa. Seperti itu sebenarnya bisa. Cuman yang jadi masalah, apakah asuransi swasta bisa mencairkan dana dengan surat keterangan itu. Nah, mungkin ini teman-teman juga harus ketahui, jika ingin mengikuti asuransi swasta ditanyakan di awal, karena sistem pembayaran dari BPJS ini kan dia paket ya, per paket pelayanan, bukan per fee for service. Sedangkan asuransi swasta biasanya pembayarannya adalah fee for service, artinya apa yang dikeluarkan rumah sakit adalah apa yang dibayar. Jadi saran saya sih ditanyakan dari awal biar jelas besok pas pengklaimannya seperti apa. Soalnya ada juga beberapa asuransi, saya sebutkan ya, prudensial mungkin ya, ada beberapa pasien prudensial juga kasusnya sama kayak Rena, dari kita memberikan surat keterangan. Tapi untuk bisa dicairkan atau tidaknya kita kembalikan ke pasiennya sih sebenarnya. Nah, ini mumpung ada prudensial, nah bisa ditanyakan apakah dari pihak prudensial ini ketika pasiennya tidak bayar di rumah sakit cukup dengan surat BPJS bisa cair preminya atau tidak. Nah, monggo.
dari prudensial. Waduh. Bulet mana? Nah, untuk klaim, kan kalau misalkan pakai kartu kesehatan, itu kan kita memang harus pakai asli. Kandhani kok ngerti ibu itu gak kayak biyen sumpah. Kamu Itu sih suaranya diseneni. Maaf aku mute ya, soalnya ada gangguan. Silakan Mbak Eriana dihidupkan mute-nya. Iya, kan kalau untuk yang pakai kartu kesehatan itu kan kalau misalkan klaim itu kan memang harus pakai kwitansi asli yang pakai kartu. Terus kalau misalkan dia udah punya BPJS, terus masuk BPJS, terus ada selisih bayar, kita ada yang namanya manfaat koordinasi manfaat. Jadi nanti kita minta ke pihak BPJS, memang BPJS kan nggak ngeluarin kwitansi kan, nggak ngeluarin kwitansi lagi, tapi hanya ada surat keterangan selisih bayar misalkan nih, nasabah ngambil habisnya misalkan 25 juta, ternyata di cover sama BPJS taruhlah 10, kan masih ada selisihnya. Nah, itu nanti yang selisihnya kita mintakan keterangannya ke BPJS, kita sertakan keterangan itu tadi diklaimkan bisa. Tapi kalau Beberapa pasiennya, nasabah tapi kalau pasiennya dia nggak bayar di rumah sakit, bisa nggak Mbak? nggak bayar di rumah sakit. Iya, maksudnya dijamin Maksudnya? BPJS full, gitu loh. Oh, kalau di BPJS full kan berarti kan nggak ada yang harus di cover ini prudensial. Ada satu lagi Mas, kalau yang kartu hitam kan ada dua kartu, merah sama hitam. Nah, yang hitam itu nanti dapat walaupun cuma kopiannya saja. Oh, berarti ini ada 2 kartu ya. Ya kalau yang merah berarti kalau jenengan nggak bayar di rumah sakit, ya berarti istilahnya nggak bisa ngeklaimkan ke prudensial juga, wong sudah dibayar di BPJS. Tapi kalau yang hitam, kalau jenengan ikut yang hitam, berarti Anda akan mendapatkan pengembalian atau klaim dari prudensial juga. Jadi sudah sakit nggak bayar, dapat dari prudensial gitu ya, dapat sangu. Oh, oke. Itu Mbak Ada tambahan ya. Ya, udah jelas Mas Adi, kasihan nanti tanya terus. Enggak, kita sama belajar kok. Aku juga cari tahu sebenarnya ini. Enggak, aku soalnya juga aku banyak bertanya sih tentang BPJS Yonan, maksudnya ya itu baik tiap bulan dipotong, tapi kalau nggak sakit nggak bisa klaim balik, itu kan kayak enek kan sayang gitu loh. Oh ya. Aduh, Kemarin gotong royong, Ren. Kemarin kamu nggak ikut. Kemarin kamu ketinggalan. Gotong royong, Ren. Tapi gini friend. Tapi gini guys. Aku walaupun pakai BPJS tak manfaatin. Dua anakku juga lahir pakai BPJS. Nah, barangkali juga biaya yang di cover sama itu adalah dari iurannya orang lain. Ya. Susu kamu kan gitu modelnya. Ya. Iya, makanya. Banyak kalau pemikiranmu misalkan kok Eman juga gak bisa tak klaim atau gimana lah, anggap aja kamu lagi nolongin yang lain, udah gitu aja. Betul gotong royong. Mungkin dari Eko mau tambahkan kok. Sekilas pemikiran yang jadi memang sudah betul yang tadi Mbak Eriana jelaskan. Ada 2 jenis kartu, yang merah dan yang hitam. Kalau yang merah ya selama tidak ada selisih, udah di cover semua sama BPJS, udah nggak bisa di cover lagi sama kartu merah. Tapi kalau kartunya hitam, kalau misalkan kok nasabah sudah di cover sama perusahaan lain atau mungkin sudah di cover sama BPJS, ada tambahan santunan 1 juta per hari. Jadi misalkan kok nasabah dirawat 10 hari, berarti dikasih 10 juta. Itu kalau kartunya yang black. Selama nasabah udah dibayarin sama BPJS, dapat 1 juta per hari dari Prudential, tinggal dikali berapa hari aja. Itu yang kartu hitam. Ada lagi manfaat satu lagi, uang saku. Namanya Prumed. Jadi kalau misalkan kok nasabah sudah di cover sama perusahaan lain, Prudential tinggal sama aja itu santunan juga, santunan harian, tinggal dikali berapa bulan dirawat, berapa hari dirawat ya gitu. Jadi misalkan 10 hari habisnya 50 juta, udah di cover sama perusahaan 50 juta, tinggal 10 hari dari Prudential kali 10, berarti berapa? 10 juta. Gitu. Atau biasanya sih kalau orang udah punya Prudential Black Cat,
Black Card biasanya dia lebih memilih Prudential ya. Kalau misalkan VVIP dia punya BPJS kelas 2 atau kelas 1. Di Prudential VVIP. Ya, lebih memilih VVIP dong kalau sesuai tagihan. Mas Koko, Black Card itu iurannya per bulan berapa, Mas Koko? Tergantung juga mau ada asuransinya atau investasinya atau mungkin murni asuransi. Nah ini nih ya. Asuransi, nah ini menarik sekali ya teman-teman. Berarti ini lanjut ke pertanyaan kedua ini. Ini masih agak nyambung ini. Ini pertanyaan kedua dari saya kayaknya. Nah sebenarnya ini yang membedakan antara asuransi dari BPJS Kesehatan dan asuransi prudensial itu apa ya Mas? Maksudnya tuh apakah iurannya sama ya? Kalau di BPJS kan memang kelas 1 berapa, kelas 2 berapa, kelas 3 berapa. Nah, kalau yang di prudensial itu cara ngitung preminya gimana? Apakah satu orang dengan orang yang lain sama atau kita bisa menentukan premi dan manfaatnya sendiri atau seperti apa? Begitu. Sangat berbeda ya. Jadi gini, ada 5 faktor yang mempengaruhi besar kecilnya premi. Ada 5 faktor. Faktor pertama itu faktor usia, sudah jelas. Orang lebih tua, preminya lebih mahal. Jadi misalkan orang, kita milenial 1 juta cukup bagus lah, bagus banget. Tapi kalau misalkan udah tua, 1 juta, hasil manfaatnya biasa-biasa aja. Karena apa? Usia lebih tua semakin mahal biaya asuransinya. Yang kedua jenis kelamin. Ya kan, jenis kelamin pria dan wanita juga pengaruh juga. Ya kan, pria lebih mahal daripada wanita. Ada lagi yang ketiga. Ketiga adalah status merokok atau tidak merokok. Kalau di Prudential orang yang merokok, dia preminya pasti lebih tinggi daripada orang yang nggak merokok. Ya kan, keempat pekerjaan. Misalkan pekerjaannya di sini guru atau dosen. Dosen kelasnya 1, resiko pekerjaannya kecil. Dia dapat preminya murah daripada dia contoh kerja sebagai pilot pesawat atau TNI atau polisi, itu lebih mahal, ya kan. Yang kelima adalah hobi. Jadi misalkan nih orang masuk, dia suka hobi terjun payung, panjat tebing, dan lain-lain, itu hobinya juga mempengaruhi besar kecilnya premi. Jadi ada 5 faktor tadi. Jadi nggak bisa dibandingin antara kita 500.000 per bulan, contoh orang itu kok 750, kita nggak bisa karena 5 faktor itu pengaruhnya gede banget. Walaupun beda tahun aja udah beda hasil. Seperti itu. Berarti gini ya Mas Koko, berarti misalnya aku misalnya nih ya, aku usianya 50 tahun dengan adikku yang mendaftar usia 30 misalnya 12 tahun. Mungkin dengan bisa nggak daftar dengan premi yang sama tapi manfaatnya sama, misalnya adikku 12 tahun bayar preminya misalnya 25.500. Ada yang nggak ya di prudensial preminya 25.500? Nggak ada ya? Oh ya, misalnya, misal sama aku usia 50 tahun, preminya sama 25.500. Apakah akan mendapatkan manfaat yang sama? Pertama. Yang kedua, apakah bisa? Terus yang ketiga, siapa yang ngitung ke 4 parameter itu, Mas? Ketika misalnya saya mau daftar itu misalnya, yang ngitung-ngitung itu siapa? Oke. Jadi sebenarnya kita ada sistem ya, di sistem online. Pada saat kita langsung ketemu sama nasabah, itu langsung bisa dihitung. Bapak maunya kebutuhannya apa? Asuransi yang lebih gede atau ada investasinya atau murni asuransi? Kalaupun murni asuransi, Bapak mau black card apa kartu yang merah atau kartu yang hitam? Atau khusus jiwa? Itu ada pertanyaan dari awal, maunya apa produk yang diambil, ya kan? Terus kalau misalkan orangnya maunya kartu ini, ya udah tinggal kita bikinkan ketemu premi berapa. Ini ketemu premi berapa, paling seperti itu. Terus yang kedua, apakah usianya misalkan umur 50 dengan 12 tahun, itu pastinya tetap sangat berbeda. Dibikin di Prudential selisih 1 tahun 2 tahun aja hasilnya sangat beda. Itu misalkan dengan manfaat yang sama, mungkin yang umur 12 tahun cukup 500.000 udah bisa, tapi dengan manfaat yang sama umur 50 tahun paling preminya sekitar 2 jutaan. Jadi beda banget gitu. Walaupun manfaatnya sama, beda umur, beda. Beda sama kayak BPJS kelas 3 sekian, sekian enggak. Oh, ya. Berarti oh ya, oke. Berarti seperti itu ya. Berarti manfaat kalau di asuransi swasta jumlah iuran yang kita bayarkan nanti akan berdampak ke
jumlah pelayanan, manfaat yang didapat gitu ya. Kalau mungkin kayak gitu ya. Jadi gitu ya Mas Kuku ya. Betul. Nah, yang ngitung-ngitung itu nanti agennya atau komputer di range umur 30 sampai 35 tahun ya. Kalau kita misalnya ambil kesehatan itu kemungkinan preminya berapa, Mas? Yang rata-rata aja. Tinggal Kira-kira. black card atau kartu merah? Kartu merah atau kartu hitam? Ya, merah berapa, black card berapa lah. Manut. Di rata-rata aja, Mbak. Maksudnya rata-rata yang paling murah untuk iurannya. Dengan perbandingan kalau Adima hitam. Perbandingan asuransi dengan investasinya 50-50 ya? Dibuat gitu aja, yang umum aja. Yang umum. Biar kita bisa ikutan gitu loh, misalnya minimal budget berapa gitu. Adi mau ikut gitu, Nak. Ya. Dengan fasilitas, artinya kalau misalkan ngambil untuk rawat inap atau yang ada kartu kesehatan kan otomatis ngambilnya unit link. Dengan perbandingan 50-50 itu kalau yang kartu merah itu bisa mulai dari 500.000. Per itu bulan nanti ya? Kan per bulan? Per bulan. Satu itu orang? Nanti ada satu orang? Betul. Satu orang. Terus kalau yang untuk black card itu sekitar, kalau saya pribadi, itu saya nggak ngambil, ini ya, 50-50 sih. Untuk invest sama ininya sekitar 1.100.000. Itu kalau polisku pribadi. Oh ya. Nyandak duitnya nyandak di. Begitu ya teman-teman. Satu kamar kosan itu Madis. Kamar kosan wis payu akeh tadi. Amin. Ini kan informasi buat teman-teman. Karena apa? Karena memang asuransi swasta itu juga penting ya. Jadi dari saya sendiri pun, dari BPJS sendiri, saya juga merasakan betapa manfaat juga ikut asuransi swasta, walaupun saya belum ikut prudensial ya, tapi saya ikut asuransi swasta yang lain dan saya sudah merasakan manfaatnya kayak gitu. Jadi nggak semua asuransi swasta jelek kok. Ya, jadi nggak semua asuransi swasta itu jelek. Yang penting kita tahu dulu yaitu tadi yang bawa itu perusahaan mana, kemudian agennya itu jelas atau tidak. Terus dari awal tuh akadnya itu seperti apa. Jadi gitu. Jadi itu sih kalau dari saya. Gitu ada yang nambahi Mas Eko, Mbak Eriana? Ya, paling nambahin yang pertanyaannya Mas Yoko ya. Ya, Mas Yoko kan udah ditanggung sama BPJS. Nah, kembali lagi di sini kan juga ditanggung sama BPJS di perusahaan, di rumah sakit. Apakah masih perlu asuransi? Sebenarnya justru asuransinya ini kalau misalkan BPJS ada ibarat kita mau sampai kapan kerja di perusahaan. Kalau misalkan kita udah nggak bekerja di perusahaan, otomatis kan udah nggak di-cover sama BPJS kan. Ya kan? Terus yang kedua, sebenarnya ada proteksi perlindungan pendidikan anak. Perlindungan pendidikan anak atau perlindungan penghasilan. Ini penting banget. Jadi kalau misalkan nih, kita sekarang umur berapa? 33 tahun. Ya kan? Anak kita umur berapa yang paling kecil? Katakan baru 2 tahun. Atau mungkin baru 5 tahun. Sedangkan anak bisa sampai benar-benar dia hidup mandiri itu sampai dengan umur berapa? 25 tahun. Artinya dari umur 5 tahun anak kita sampai umur 25 tahun anak kita harus selalu ada bersamanya. Ada dalam bentuk apa? Bentuk penghasilan untuk bisa mencukupi kebutuhan hidupnya sampai dengan anak lulus kuliah sampai umur mandiri umur 25. Berarti berapa tahun lagi? Berarti 20 tahun lagi. Di mana 20 tahun ke depan kita tidak tahu ada resiko seperti apa. Makanya itu minimal kalau misalkan udah punya BPJS, minimal ambillah proteksi jiwa 2M. Katakan misalkan sesuai pengeluaran kita, penghasilan kita. Penghasilan kita tiap bulan 10 juta, contoh 10 juta penghasilan kita. Berarti minimal yang dipersiapkan untuk warisan adalah 2 miliar. 2 miliar loh, itu minimal. Kenapa? Pada saat sang pencari nafkah terjadi resiko meninggal dunia, maka 2 miliar cair. Misalkan anak baru umur 10 tahun, bapaknya meninggal, maka 2 miliar cair.
Istrinya langsung 2 miliar ini langsung naruh di deposit dengan asumsi bunga 6%. Berarti tiap tahun dapat 120 juta. 120 juta, tiap bulan ketemunya berapa? 10 juta. Bapaknya meninggal, tiap bulan anak menerima 10 juta. Jadi tidak terpengaruh pendidikannya karena tiap bulan anaknya menerima 10 juta. Sampai kapan? Seumur hidup. Selama uang itu tidak diambil, 2 miliar di bank itu tidak diambil, maka anaknya sampai kebutuhan istrinya itu 10 juta tiap bulannya dapat. Seterusnya. Seperti itu. Itu untuk perlindungan pendidikan anak. Itu minimal UP-nya sesuai dengan penghasilan kita bulanan berapa. Ya, oke, betul ya. Ya teman-teman, jadi sekali lagi asuransi itu nggak hanya asuransi kesehatan aja ya teman-teman, ada asuransi-asuransi yang lain. Jadi kalian juga bisa ikut sesuai dengan manfaat yang kalian inginkan. Kayaknya seperti itu ya Mas Koko ya? Betul. Termasuk perlindungan sakit kritis juga kan? Ya. Ada. Mungkin ada yang bertanya lagi kayaknya kok cuma 3 aja ini. Pas ini berarti hadiahnya 3. Ada yang nanya lagi nggak? Aku nambahin dikit boleh nggak? Sari kan, Sari loh. Nambahin dikit boleh nggak? Oh, nambahin. Oh ya, boleh. Nambahinnya banyak juga. Ya, tadi Riko, Mas Yoko kan kebetulan nanya mengenai jaminan BPJS tenaga kerja ya kalau ini ya. Tadi kan sebutkan memang ada 2 sih, ada JHT, ada JP. Yang kalau JHT itu kita bisa nanti keluar sekaligus, nggak harus nunggu pensiun. Kita misal keluar, sebulan kemudian diambil. Pengalaman pribadi, saya pernah ngambil soalnya. Kalau yang JP, itu nanti setelah kita pensiun akan dibayarkan tiap bulan. Gitu kan. Jadi konsepnya gitu. Mau tahu persentasenya berapa? Ya kalau yang JHT itu 5,7. 3,7% dibayarkan perusahaan, karyawan bayar 2%. Kalau yang JP, itu perusahaan bayar 2%, karyawan bayar 1%. Nah, perlu nggak kira-kira dana pensiun? Hitung aja. Dari gaji, oke, dihitung. JHT 5,7% per bulan, JP 3% per bulan. Hitung aja dari gaji kalian per bulan berapa. Oke, digulung dari sekarang, katakanlah kalian pensiun misal usia 50. Ya, hitung aja dari sekarang sampai ke 50, ada berapa bulan tuh kaliin. Ya, dengan asumsi juga nanti agak peningkatan gaji rata-rata kita anggap aja kayak biasanya kan gaji eksponensial sama yang namanya inflasi. Inflasi katakanlah sekitar 3%-an, naikin 4% deh, nggak apa-apa deh, naikin dikit. Agak optimis dikit lah ya, naik gaji tiap tahunnya 4%. Naikin seperti itu sama ditambah dengan investasi tiap tahunnya berapa. Nah, nanti akan ketemu nih, kira-kira nanti di usiaku 50 tahun akan kekumpul duit berapa. Cukup enggak? Bisa dihitung dari situ, sesimpel kayak gitu. Jadi 5,7% sama 3%. Let's say berarti 8,7% dari gaji kalian sekarang, dihitung aja. Jadi itu, kalian bisa ngira-ngira kok dana pensiun itu, terutama yang swasta, karena saya juga di swasta ya, jadi nanti bisa dihitung kira-kira berapa. Gitu. Agak gede dari yang kita bayangkan. Kenapa? Karena memang ada bagian dari perusahaan yang dibayarkan kan. Kita cuma bayarnya kecil, berarti 2 sama 1%. Tapi nanti bisa dihitung dari situ. Nah, cuma masalahnya begini. Kalau misalnya kita nggak punya asuransi, let's say, maaf, yang namanya JHT, JP itu kan nggak akan cair, hanya ada 3 kemungkinan. 1, berhenti dari kerja. 2, pensiun. 3, nuwun sewu, meninggal dunia atau nggak bisa kerja lagi. Yes kan? Nah, kalau misalnya kita terjadi yang ketiga nih, meninggal dunia, contoh, di usia kita yang masih kerja, duit yang akan keluar hanya akan ada duit yang di rekening itu aja. Oke, jadi sesuai dengan yang kita bayarin, ditambah dengan yang punya perusahaan, ya udah, itu yang kita dapat. Tapi kalau kita dengan menyisihkan sedikit untuk asuransi, kita akan dapat yang namanya penggantian atas kerugian. Kalau nyawa sih emang nggak bisa dinilai dengan uang ya, tapi maksudnya menggantikan nilai ekonomis dari kita yang udah nggak ada itu melalui yang namanya asuransi. Jadi bisa dihitung kok ya, nanti bisa dihitung aja kira-kira nanti katakanlah pensiun 50 gitu, atau mungkin berencana pensiun dini 40, mungkin udah pensiun dan menikmati hasilnya, ya who knows gitu kan. Hitung aja itu sekitar 8,7%, hitung aja dari gaji sekarang, ditambah nanti faktor kenaikan gaji, ya katakanlah 4%, 5% setahun, ditambah dengan investasi. Kalau deposito kan rata-rata 4 ya, karena biasanya kalau BPJS ketenaga kerjaan itu mainnya biasanya di pasar uang, jadi paling 6% lah per tahun. Nah, itu bisa dihitung nanti, kira-kira pada saat saya nanti rencana akan pensiun tahu usia sekian, duitnya udah bisa kehitung, oh sekian.
gitu. Dan itu nggak jauh-jauh meleset ketika saya dulu resign dari perusahaan lama, saya ambil itu ya kurang lebih segitu gitu. Kurang atau lebih Gitu itu? Ya, nambahin itu aja. Kurang atau lebih itu? lebih ternyata ya. Terima kasih Dan informasinya. kalau misalnya mau merencanakan juga bisa juga pakai produk-produk bank juga punya ini produk juga untuk merencanakan keuangannya yang namanya DPLK, dana pensiun lembaga keuangan, itu juga bisa dipakai. Itu nanti kita juga bisa menyisihkan dari gaji. Kalau beberapa perusahaan udah ada yang otomatis memotong gaji karyawannya itu dimasukkan ke DPLK. Jadi ketika kita pensiun, kita udah dapat 3 sumber tuh. JHT, JP dari jam sostek, jam sostek BPJS Ketenagakerjaan ya sekarang. Sama yang DPLK itu juga ada lagi. Itu juga bisa dicairkan juga. Jadi bisa dihitunglah kira-kira. Kalau penasaran ya dengan dana pensiun saya besok berapa ya, kira-kira cukup enggak gitu ya. Itu bisa dihitung dari situ. Itu aja sih. Thank you. Oke, nanti terima kasih. tolong bantu itu ya. Kita co-sharing dan ntar. Yoko. Jangan lupa loh, tapi loh tetap loh ya kok. Oke, tadi Sari kayaknya mau nambahin. Ayo Sari silahkan masuk. Enggak Adi, sinyal aku jelek soalnya. Enggak, bagus kok. Bagus, kedengeran Sar. Oh iya kah? Iya. Sok masuk. Kalau aku nanya bisa meng-cancel hadiah buat Adi enggak? Kalau bisa meng-cancel hadiah buat Adi aku tanya. Hadiahnya. Bisa. Dia kan moderator. Moderator nggak prioritas kalau misalnya penanya lebih dari 3, moderator nggak dapat. Moderator baru dapat kalau yang nanya kurang dari 3. Oh dapat gitu ya. Oh ya udah berarti Sari nggak jadi nanya. Yo Sari, sok masuk. Sari nggak ada suaranya nih. Sari ngejar kayak lu gina bareng woi. Jangan hang. Ini distributor Bogor nggak ada nih. Yusan. Heru? Kayaknya Heru ada tapi. Masih ada Heru masih. Lagi silent dia. Lanjut. Oh iya. Ya silakan. Sari. Aku mau tanya apa ya? Enggak sih sebenarnya mungkin tadi ini tuh sebenarnya agak balik ke Rena tadi sih ya. Sebenarnya mungkin kekhawatirannya Rena tadi itu mungkin sebenarnya untuk orang awam yang nggak mungkin kebetulan saya pakai asuransi karena Nana misalnya ya, tahu saya percaya sama Nana makanya saya pakai asuransi lewat Nana gitu kan. Cuman mungkin memang tidak semudah itu menawarkan asuransi ke orang lain, terutama yang memang awam. Ya tadi benar omongannya Rena, banyak yang kayak ada ketakutan gitu. Kalau misalnya nanti agennya hilang, terus saya harus kemana? Gitu. Kalau misalnya agennya hilang, saya harus kemana? Saya harus ngurus ini seperti apa? Kayak gitu. Itu mungkin itu yang kalau misalnya kayak kemarin kan misalnya si Nana, ya kalau misalnya ada temen yang mau ikut, ini Ri, nanti diajakin misalnya kayak gitu. Ya rata-rata tuh sebenarnya itu yang banyak ketakutan orang yang awam itu gitu. Nah, saya mau tanya, kebetulan kan saya pakai kartu Prumet ya, Naya. Halo? Yuk. Ya, berarti kalau misalnya yang kartu Prumet itu nggak bisa dipakai untuk yang BPJS ya? Itu bisanya dipakai untuk double claim ke asuransi swasta ya? Oh, kalau yang BPJS juga bisa kok. Tuh kan kalau yang BPJS juga bisa. Kalau pengalamannya Sari kan pakai asuransi dari kantor suami, itu kan juga lancar. Tuh, jadi kalau misalkan BPJS juga bisa. Karena kan kalau gitu, yang berarti kalau punya Sari kan cuman Prumet ya, itu kan kopian. Iya. Oh berarti Prumet itu juga bisa dipakai untuk BPJS sebenarnya ya? Bisa. Oh iya, oke. Ya pertanyaan itu buat mengansel jawab hadiah buat Adi ya? Itu sebetulnya dia udah tahu jawabannya, cuman biar Adi nggak dapat hadiahnya aja. Gila, itu. Lihat banget itu Sari. Ya ampun.
Sari. Sari gak ngomongin, aku dapat hadiah gak ya? Enggak. Dia dengan spesifik ngomong, bisa meng-cancel Adi apa enggak. Spesifik banget itu niatnya tuh. Ijik dendam Tori, ya ampun Karati. Niat banget itu mah niat. Karena niatnya jelek, jadi hadiah 10 tahun Sari. Tori. Jadi Sari dianggap tidak bertanya, dia hanya mengulang pertanyaan Rena gitu ya. Setuju ya teman-teman? Ini untuk Sari, boleh dong cerita waktu ngeklaimkan itu seperti apa? Apa ya susah seperti itu? Mungkin dapat bonus nggak? Kalau misalnya kasih testimoni dapat bonus nggak, Nak? Iya dong, dapat bonus dong. Jawabannya tergantung, nah jawabannya tergantung gitu aja. Ya. Kasih flashcard, Nak. Tak kasih flashcardnya kamu yang ngisiin ya. Nana nggak berani jawab itu, soalnya Nana udah terlanjur merekord percakapan Zoom meeting ini. Halo. Bisa jadi blunder itu. Nanya boleh nggak nih? Nanya boleh nggak? Saya mau nanya nih. Oh, boleh. Ini cuma penasaran aja sih. Ya apa? Kan temanya kan ngatur keuangan kan. Dari tadi kita saya selalu dengar itu yang kita selalu bahas mereka yang udah punya penghasilan tetap dari perusahaan, dia punya gaji per bulan sebagainya. Pengalaman teman-teman yang di asuransi, baik itu negeri maupun swasta, ada nggak yang di swasta terutama ya? Swasta yang memang peserta asuransi itu memang dari mereka yang penghasilannya nggak tetap, tapi bukan yang konteksnya ini ya, bukan yang konteksnya usaha yang besar, UMKM aja lah. Peserta yang dari UMKM gitu banyak nggak yang ikut? Gitu aja deh. Penasaran aja sama perbandingannya aja lah dari yang pekerja kantoran, perusahaan sama yang pengusaha-pengusaha UMKM gitu, perbandingannya seberapa gitu? Ya, apa aja dulu deh. Jadi bingung mau jawab siapa dulu. Ayo, monggo. Nah, gini. Kebetulan kalau saya sendiri sih rata-rata pengusaha ya yang sudah gede ya, jarang saya prospek ke orang-orang yang masih UMKM. Maaf, maksudnya bukan berarti merendahkan atau seperti apa. Tapi memang masa pasar saya untuk nasabah memang rata-rata udah menengah ke atas semua. Dan usahanya minimalnya udah mulai gede-gede. Jadi kita nggak cari yang nasabah-nasabah yang kecil-kecil, maafnya gitu. Maksudnya karena gini, pada saat kalau misalkan orang dengan premi-premi kecil, ya kan, dia bisa kemungkinan lapse. Kalau polis lapse, dia nggak bayar lagi, polis lapse tidak aktif, maka sebenarnya manfaat asuransinya juga percuma gitu kan, tidak berjalan maksimal gitu. Makanya kalau saya pribadi sih saya lebih menyarankannya memang asuransi swasta memang untuk rata-rata menengah ke atas sih. Mungkin Mbak Nana mau nambahin. Ya, kalau saya pribadi sih kalau mau istilahnya nasabah ya, itu yang pertama kondisi masih sehat. Rata-rata nasabahku itu maksimal banget itu usia 55. Tuh. Jadi kriteria kan agen juga bisa milih kan, ini yang bakal jadi nasabahku yang seperti apa. Itu kan juga agen boleh milih karena kan kedepannya biar jalin hubungannya kan juga enak. Yang pertama itu kondisi masih sehat. Yang kedua soal produktif. Jadi misalkan kita ngelihat dulu dia pengeluarannya seperti apa, penghasilannya seperti apa, itu biasanya dari awal kita ngobrol dulu. Jadi begitu saya datengin nasabah, calon nasabah itu nggak langsung to the point ngomongin asuransi, saya lebih ke fact finding, istilahnya cari tahu dulu kemampuan bayarnya seperti apa, kondisinya, terus biasanya anaknya berapa, selain misalkan dia pegawai, ada usaha lain enggak, ada bisnis lain enggak, seperti itu sih biasanya. Jadi biar kedepannya tuh sama-sama enak kan, ya jangan sampai berhenti di tengah jalan. Kalau berhenti di tengah jalan kan otomatis ya bocoran aja, komisi juga kan berhenti ya, seperti itu. Ya mana tahu ada yang dari kalau pakai istilahnya koko kan apa menengah ke bawah gitu kan, yang pengen banget ikut asuransi. Ntar kamu saja. Teman-teman, mohon maaf ini sudah jam 9.18. Nanti kita rencana mau closing jam 9:30 ya, teman-teman. Ya. Hari terakhir kok. Hari terakhir. Mas Adi mau kemana, Mas Adi? Enggak, ini
Sudah ada minta yang dikelonin ini. Nak. Anak saya, anak saya. Oh. Yang kelas tengah 10 tuh satunya adiknya. juga nggak apa-apa kok Mas Adi. Yang kelas tengah 10 tuh adiknya. Mau ngasih yang lain informasi boleh aja lanjut. ya. Aduh. Ya Sari tadi dibilang. mau nambahin. Nggak jadi sinyalnya jelek, nggak jadi. Chat aja. 2 kali. 2 kali. Yang mau nambahin dikit. Iya, Heru. Yang UMKM itu kalau misalkan teman-teman berpikir UMKM itu kecil, jangan salah ya. Karena UMKM yang sebenarnya itu kalau di aturannya itu dia maksimal modalnya itu 500 juta itu masih dikatakan UMKM. Jadi kalau lewat 500 juta modalnya di luar tanah sama bangunan ya. Makanya kalau dibilang UMKM itu kecil salah. UMKM itu sebenarnya besar. Mungkin kalau kita ngeliat skalanya dia jualannya kecil, padahal belum tentu dia UMKM-nya kecil. Padahal misalkan kita dia punya restoran segala macam, tapi kalau dia modalnya masih di bawah 500 juta masih dikatakan UMKM itu. Gitu aja mungkin. Dari sudut pandang modal ya Bapak ya. Betul. Luar biasa ini. UMKM luar biasa. Ya, luar biasa. Ini nanti mungkin bisa jadi narasumber selanjutnya kali ya. UMKM kita ini. Kita udah kebaca nih, di bulan depan ada materi UMKM nih. Ya, ditunggu sponsornya ya. Aku mau tanya, Sponsor hadiahnya. Suaraku masuk nggak ya? Masuk. Awas sinyal jelek. Jangan. Nah, kan kayaknya aku udah kali aku udah mau berhenti gitu, nggak mau jalan. Itu ngomong apa? Hanya Inang. Sinyalnya jelek ya? Di type aja. Kayak sinyalnya jelek ya? Videomu matiin, Sar. Videomu off sih. Videomu matiin aja. Videomu oke, terus kamu coba bicara tapi pelan-pelan, Sar. Itu hal yang mustahil. Halo. Hal yang mustahil, sorry bicara pelan-pelan. Halo. Iya, masuk. Pelan ya. Alon, Sarah, Saka susu. Baik. Nah, kan gini ya, Nak ya. Berulang kali kan kayaknya aku tuh kayak mau berhenti, udah deh Nak, kayaknya aku nggak lanjut gitu kan. Ada beberapa hal yang bikin kayaknya ada kegalauan luar biasa gitu, yang dulu masalah syariah lah, walaupun Nana udah jelasin juga di awal. Kemudian ini yang baru-baru aja masalah sempat down kan, saham dan sebagainya, ada ketakutan untuk uangnya nggak aman dan sebagainya gitu kan. Nah terus ini aku mau tanya gini, ada teman-temanku yang dia berhenti di tengah jalan. Udah ada misalnya 10 tahun ya, dia udah dapat kalau nggak salah 5 tahunan dia udah dapat. Itu kan sebenarnya uangnya bisa diambil kan, walaupun tidak penuh, ya kan? Ada hitungannya tuh. Kalau 5 tahun dia dapatnya berapa gitu kan? Nah, tapi itu dia bilangnya gini, udahlah aku nggak mau pakai asuransi lagi. Gitu. Kenapa? Karena ketika itu kan sebenarnya hak dia ya untuk ambil uang yang istilahnya walaupun nggak penuh gitu, tapi kan ada uang yang di situ gitu. Dan ketika dia mau ambil harusnya kan haknya dia untuk diambil kan. Tapi itu tuh dipersulit katanya. Dipersulit sama istilahnya ya agennya udah nggak tahu gitu. Pokoknya itu dipersulit. Akhirnya uangnya udah hilang gitu aja. Nggak jadi diambil gitu. Ya udah nggak usah diurus. Padahal kan tuh lumayan gitu. Emang sebenarnya begitukah? Gitu. Tak jawab ya, Sar. Yuk. Ini, kalau soal berhenti di tengah jalan, aku juga sering kan nemuin nasabah yang seperti itu. Biasanya gini, kalau misalkan ini bukan nasabahku, otomatis kan tak bantu telepon kan ke pusat. Ditelepon ke pusat, bisa menanyakan ada berapa nilai tunai yang terbentuk. Dan produknya apa dulu, misalkan unit link kan otomatis kita cek dulu, ada manfaat investasinya enggak. Kan. Terus selama ini, aku bantu juga fan-fan aja. Nggak ada yang namanya dipersulit atau apa. Kalau misalkan tutup polis, ya udah tutup polis. Dan nggak pernah ada masalah yang namanya dipersulit atau uangnya mandek kemana itu nggak. Alhamdulillah lancar terus. Kan, ada juga aku bilang, ada nasabah yang kolaps juga kan usahanya. Akhirnya kan berhenti di tengah jalan. Saldonya berapapun dikembalikan sama perusahaan.
Berarti nggak benar ya kalau misalnya nggak bisa diambil itu ya berarti ya. Iya. Terus kan tadi juga cross check dulu programnya apa kan gitu. Jangan-jangan malah semua masuknya ke asuransi semua, otomatis kan nilainya kan nggak ada kan seperti itu. Oke. Saya mau menambahkan ya. Jadi pada saat nasabah sudah misalkan ikut 5 tahun nih, dia ikut unit link, masuk ke asuransi dan investasi. Pada saat dia tidak membayar lagi, asuransinya masih tetap berjalan loh. Dengan apa? Dari investasinya itu diambil tiap bulannya untuk biaya asuransi. Sampai kapan? Sampai investasinya habis. Makanya kalau memang misalkan baru 5 tahun, 6 tahun kok mau memutuskan untuk berhenti, langsung diurus. Kenapa? Kalau nggak diurus, maka investasinya bisa habis untuk bayar biaya asuransi tiap bulan. Nah, walaupun masuknya cukup premi, nasabahnya dia dia sakit, dia meninggal, misalkan dia punya uang pertanggungan 2 miliar. Nasabah baru ikut 5 tahun, dia nggak bayar lagi. Maka 2 miliar dia meninggal, 2 miliar tetap cair. Karena apa? Pada dasarnya asuransinya akan tetap terbayar dari nilai investasi. Jadi banyak banget nih kalau orang punya asuransi terus nggak bayar lagi, dia datang ke kantor aku udah lama nggak bayar, berapa tahun Bu? Udah 2 tahun, 3 tahun nggak bayar. Nilai investasinya kecil. Kenapa? Karena terambil untuk biaya cuti premi tiap bulannya diambil untuk bayar asuransi seperti itu. Makanya kalau memutuskan untuk berhenti, segera datang ke kantor kalau memang izinnya nggak aktif. Seperti itu. Oh, itu Koko itu diambilnya nanti 100% ya kok? Atau tidak, atau ada perhitungan dari awal? Misalnya ini dalam 5 tahun aku udah nge-pool 50 juta misalnya. Terus aku tiba-tiba berhenti tengah jalan, itu ada perjanjian dari awal untuk tidak bisa diambil 100% atau memang otomatis tidak bisa diambil 100% atau hanya bisa diambil berapa? Terus untuk yang misalnya hasil investasi itu dialihkan ke asuransi, itu udah otomatis atau ada perjanjiannya dulu ngomong sama yang investasi nih? Gitu, dari awal. Jadi pada saat nasabah dia tidak membayar, dengan otomatis sistem akan masuk ke masa cuti premi. Di mana misalkan dia udah punya 50 juta, investasinya 50 juta tuh. Maka misalkan tuh biaya asuransinya katakan 500.000. Maka 550 juta itu dikurangin tiap bulan 500 ribu, sampai kapan? Sampai 50 juta itu habis. Makanya perlu banget kalau misalkan orang yang mau berhenti, langsung datang ke kantor. Jangan sampai malah nunggu 5 tahun kemudian baru ke kantor mau ngurus. Karena bisa-bisa malah nilai investasinya habis gara-gara dia cuti premi tapi nggak mau berhenti. Tapi konsekuensinya gini, karena nasabah pada dasarnya dia bayar terus, apapun klaim yang nasabah lakukan, misalkan meninggal, sakit kritis, atau sakit, Prudential tetap berkomitmen membayar itu. Oh ya, begitu ya berarti itu Heru ya. Nanya tuh, Heru nanya tuh. Hah? Heru nanya di chat. Di chat? Oh iya, kalau bisa mantau atau enggak hasil investasinya. Nasabah itu, kita kan ada yang namanya aplikasi Pulse. Aplikasinya seperti ini. Nah, itu khusus untuk nasabah bisa mantau polisnya aktif atau enggak, terus nilai tunainya ada berapa. Pulse by Prudential. Bentar. Aku diajarin ya, Nak. Aku nggak pakai itu loh, Nak. Nah, aku kok nggak pakai sih itu, Nak. Aku nggak pakai loh, Nak. Aku diajarin loh, Nak. Iya. Kita ngopi bareng sama Sari. Ya, boleh dong. Ini berarti ditraktir ya, kok ya? Cair. Cair. Prudensial lah, Prudensial. Kelihatan nggak sih? Pulse itu nanti download. Itu di situ ada apa namanya? Kalau misalkan kita mau klaim sendiri juga bisa. Oke, nilai tunai nanti ada berapa itu juga bisa dilihat. Manfaat asuransinya apa aja gitu. Oke, baik. Kayak JKN Mobile gitu ya. Saya udah dulu itu udah pasang dengan. Oh, ini tanda-tanda ini berarti udah tanda-tanda menjelang 2 menit lagi teman-teman kita mau berpisah. Bagi Adi tanya satu lagi dong. Rina ternyata kamu belum tidur ya? Tak kira udah tidur. Oke. Tapi dikasih. Sekali tak, sebentar.
Nah, Iya, itu silakan. Prudensial itu cover asuransi di kartu kredit nggak sih? Nanya doang itu. Ya apa enggak? Jawab aja. Ngekek aku. Soalnya aku Asuransi sering tuh kartu kreditnya ditawarin apa? di telepon itu. Di telepon itu sering Asuransi kartu ditawarin kredit. asuransi di kartu kredit. Tapi nggak tahu ya, Prudensial cover nggak? Pengen tahu aja sih. Apa hanya beberapa asuransi aja yang cover kartu kredit? Cover kartu Asuransi kredit. kartu kredit apa sih? Nggak Ya, ngerti kayak gue apa? juga sih nggak maksudnya. ngerti. Kan Nggak mudah nggak ada gitu loh, urusan-urusan Kak. kayak gini-gini. Kartu kredit itu kan ada asuransinya yang AIA apa itu loh. Kalau nggak salah ya, Iya. aku ya nggak. Aku Nggak waktu ada. itu biasanya ditolak sih. Aku Nggak biasanya ada. masih tak tolak. Nek Prudensial nggak? Oh, itu nganu kayaknya telemarketing sih. Bukan kartu kredit. Kalau telemarketing dari Prudential itu kan juga ada. Hampir semua perusahaan tuh ada kok. AIA, Allianz punya semua untuk telemarketing yang menawarkan dia kan sebenarnya dalam tanda petik ngambil data dari database kartu kredit. Ya kayak gitu sih. Kalau yang dimaksud itu hampir semua perusahaan itu punya, bahkan perusahaan kecil kayak Cigna, CAR, lalu apalagi ya dulu punyanya Bakri itu juga punya kayak gitu. Itu ada. Tapi kalau yang dimaksud adalah asuransi kartu kredit dalam artian kredit swap ya, dalam artian asuransi untuk gagal bayar kartu kredit, setahu saya itu produknya asuransi umum, bukan asuransi jiwa kalau itu. Itu kayak gini loh, itu apa? Jadi misalnya nasabahnya meninggal, nanti dia yang coverin kayak gitu sih tawarannya. Biasanya udah tak tolak sih, udah mulai mau ini promosi ini itu. Oh enggak Mbak, aku lagi meeting apa biasanya tak hapusin ngono. Lah aku soalnya ya enggak suka sih ya maksudnya. Makanya aku pengen tahu. Mirip kredit swap. Kredit swap. Kredit Jadi itu apa sih nama istilahnya lah itu mereka. Tauku sih Pru nggak ada ya, Pru nggak ada. Kalau perusahaan lain mungkin ada, tapi kebanyakan itu asuransi umum sih yang punya kebanyakan kayak gitu. Iya, Tapi asuransi AIA jiwa juga AIA kayaknya punya deh. Beberapa asuransi jiwa juga ada yang punya itu. Nah, ya. Ya monggo kalau mau diambil kalau misalnya merasa tagihan kartu ketahuan. Kalau tagihan kartu kreditnya gede gitu kan. Supaya nanti mohon maaf nih kalau misalnya tiba-tiba kita dipanggil ke Rahmatullah nggak mau ninggalin utang kan sama yang ditinggal kan. Nah, itu bisa diambil kok. Enggak. Itu preminya nggak mahal juga kok itu kok kalau mau diambil. Enggak, kalau nggak salah limit kartu kredit. Pernah kepo ya, cuma kepo pengen dengerin aja sih waktu itu kalau nggak salah cuma dari limit 4 juta itu bayarnya pernah cuma senilai 100-an, nggak nyampe 100 malah ada per bulannya. Betul. Karena itu nanti yang Saya boleh masuk ya? Sesuai dengan limit maksimal. Enggak kok. Ya, sebenarnya kita juga ada produk untuk perlindungan hutang sih, ada proteksi hutang, Rena. Jadi misalkan nih kita punya utang nih, bukan hanya utang di kartu kredit aja. Kalau misalkan kita punya usaha utang misalkan 200 juta, 300 juta, nah kita ada namanya perlindungan hutang. Kalau misalkan tadi kan ngomong kalau meninggal langsung hutangnya kan lunas ya. Kalau ini kita sakit kritis aja, hutangnya lunas. Itu ada perlindungan proteksi hutang gitu ada di kita. Minimal premi murah banget, cuma 10.000 per hari atau cuma 300.000 per bulan. Sakit kritisnya apa itu? Ada 61, ada 61 jenis. Banyak banget ya. Ya. Ya udah nggak usah BPJS cover nggak? BPJS cover. Kalau BPJS itu kalau kalian sakit beneran sakit di cover insya Allah. Kalau sesuai kelas gratis. Kecuali nggak sakit ya di cover ya. Apa? Nggak sakit ya di cover. Nggak sakit ya di cover tuh melahirkan kan nggak sakit. Masa kamu melahirkan nggak sakit? Kamu keluarnya dari apa? Nah, nggak sakit. Enggak. Rena berarti melahirkan, Rena. Buatnya mungkin nggak sakit. Buatnya sakit nggak?
Enggak, kan sakitnya cuma beberapa menit. Iya kan sakit. Tapi kan kalau udah keluar nggak sakit. Ya udahlah, terserah kamu, Nat, terserah kamu aja. Udah keluar enak. Siapa lagi Nah, ini kayaknya ini semakin malam semakin ini ya, semakin sudah Adi tidak semakin pengen sesuai. kukut. Adi semakin pengen kukut kan. Ayo, Bukan Adi begitu semakin teman-teman, pengen bukan kukut. begitu. Adi udah mau gugut gara-gara Rena, Ya. gara-gara Rena mancing dengan statement yang Udah cuman gitu doang. jam segini udah mulai nggak jadi manusia ini, udah mulai berubah ini. Tuh, Liar. bukan liar, ini sudah mulai ngantuk ini sebenarnya. Itu ya teman-teman. Saya kira saya cukupkan ya teman-teman. Nanti kalau misalnya ada yang masih ingin berbincang atau apa, nanti bisa langsung WA atau telepon. Nah, ini untuk peserta 3 peserta terbaik gimana? Ini kan ada 3 ya, Eko, Ardian, sama Eriana. Ini berarti nanti yang milih 3 orang itu ya. Halo Koko, Mbak Eriana. Ini yang tanya tadi ada. Yang tanya tadi pertama ada Yoko, ada Rena, ada Adi, kemudian ada Sari yang mengulang pertanyaan Rena, kemudian ada Mas Ical yang menjawab sama Mas Riko bantu menjawab. Kalau mau dapat surprise, testimoni dulu. Oh iya. Oke, untuk pertama Koko, kira-kira siapa yang mau dikasihkan nih door prize 50 pulsa 50K dari Mbak Eriana? Siapa? Kalau saya sih pilih yang yang paling antusias ya. Pertama kan Yoko ya yang tanya ya. Oh, berarti Yoko. Oke, selamat ya Yoko. Nanti bisa japri alamatnya ke aku, nanti tak kasihkan ke Eriana. Kemudian yang kedua. Terima kasih. Eriana, mau dikasihkan ke siapa? Mbak Rena deh. Oh, Rena. Yeay, asik. Makasih ya, Nak. Oke. Adi kasih ke siapa? Adi sendiri. Aduh. Untuk yang ketiga. Ayo kamu milih siapa, Di? Ya udah. Aku kasihkan ke Sari aja. Oke ya, Sari. Silahkan ambil di tempatnya Dita. Siap. Tak, aku dapat gratisan, Tak. Ditanya di sini apa ya di sini? Tapi Sari testimoni dulu. Oh gitu ya. Testimoni apa? Jangan lupa. Kalau testimoni dapat tambahan pulsa 50.000 ya? Ya Allah. Ri, habis dapat lu Gina, jangan lupa testimoni. Ya. Oke, baik teman-teman. Saya kira cukup sekian. Tapi nanti saya masih minta sarannya untuk episode selanjutnya. Kira-kira temanya apa nih yang paling menarik? Terus untuk udah Heru narasumber. UMKM itu loh Heru, Heru. Untuk co-hostnya nanti bisa japri ke aku. Kira-kira kayaknya Riko ini yang berkompeten dalam UMKM kali ya. Nanti bisa jadi host untuk teks ini mungkin ya. Sama Ical tuh, sama Ical. Oh iya, Ical mungkin juga bisa. Belum temanya itu belum tema saya. Nanti aku menawarkan untuk jadi host. Karena akun Zoom-nya ini kita masih pinjam. Mungkin kalau misalnya teman-teman ada yang punya akun Zoom yang bisa durasinya panjang, bisa ngabarin aku. Tapi kalau misalnya nggak ada, ya terpaksanya kita nanti pakai yang 45 menit. Nanti kalau kick out, nanti kita akan buka alamat lagi ya. Karena memang ini adalah berbentuk ikhtiar kita. Kalau ada ya, alhamdulillah nanti kasihkan ke aku. Nanti kita bisa share lagi lama. Oh gitu, oke. Oke, siap. Berarti punya Riko. Oke, baik teman-teman. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Koko, terima kasih Eriana. Oh, foto. Oke. Baiklah. Tolong dibuka kameranya biar terlihat yang cantik-cantik sama yang ganteng-ganteng ini, Mas Bro. Semua. Oke, aku fotoin ya. 1, gayanya dong. 1, 2, 3. Bentar dong. ulang. 1, 2, 3. Oke. Udah ya. Aku kirimkan. Bulan depan kayaknya Heru deh yang jadi itu sambil ngundang Siren Sungkar. Oh, iya. Boleh. Bisa. Tunggu Wisnu. Closing dulu. Wisnu sama Siren Sungkar. Closing dulu, woi. Ini closingnya host atau narasumber ini? Host dong. Hostnya closing Sumbernya Heru. Closing dulu, woi.
Oke, Baru aku ngobrol jalur ngidul. closingnya dari pembicara ya. Mungkin dari Koko dulu, apa mau yang disampaikan ke teman-teman kok? Singkat aja. Mbak Nana dulu aja lah, dari tadi belum ngisi PowerPoint. Ya sudah. Oke, Eriana silahkan. Closingnya. Intinya ini teman-teman, nggak ada asuransi yang nggak baik. Semua asuransi itu baik, mau yang bendera merah, kuning, hijau maupun biru, semua untuk produk sama. Yang jelas kalau misalkan mau ngambil asuransi, poinnya yang pertama perusahaannya seperti apa, yang kedua pahami produknya, akadnya seperti apa, sedetail-detailnya sampai benar-benar paham. Terus yang ketiga, siapa sih yang nyampaikan, misalkan agennya seperti apa, dia itu komitmen atau enggak, terus lihat track record-nya, terus yang terakhir bisa cari tahu klaim-klaimnya seperti apa. Dan pesan saya, kalau di medsos itu kan cepet banget ya, ada hal yang negatif itu nyebernya banget, tapi ketika hal yang positif itu jarang. Jadi kalau misalkan ada info negatif itu jangan ditelan mentah-mentah, lebih baik ditanyakan langsung ke ahlinya. Dan pesan terakhir, untuk teman-teman, kan mumpung masih milenial, masih produktif dan masih sehat, ayolah kita rencanakan keuangannya, mulai nggak harus langsung yang besar, mulai dari yang kecil-kecil, minimal kita punya yang namanya perlindungan, biar apa? Biar tujuan kedepannya itu lebih maksimal. Oke. Luar biasa, super sekali teman-teman. Kalau dari saya nggak perlu ya. Kalau saya sih dengan gotong royong semua tertolong. Ayo kita sama-sama. BPJS Jangan membayar sebelum tanggal 10. masih gini. Oh ya, oke. Baik. Begitu ya teman-teman. Terima kasih atas waktunya. Besok kita ketemu lagi dengan kesempatan dan hari yang berbeda. Sampaikan salam Temanya apa tadi katanya? nanti masih kita brainstorming. Nanti tema dibahas, mari. Ya, nanti nanti dibahas tema nih, closing sih. Oke, nanti akan dibahas di tema berikutnya, bisa di-chat di WA juga kalau ada usul ke aku juga bisa. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Mari testimoni Sar. Masih rekor Sar. Tambah 50.000 nggak? Nambah nggak? Nambah aku testimoni. Aku izin. Yodi. Aku izin live dulu ya teman-teman. Dadah. Ini Bang pakai punya siapa? Cal? Koko. Punya Koko. Koko. Apa yang punya Koko? Iya. Ayo testimoni Sar.